Kaum muslimin, jamaah Id rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta kesehatan jasmani dan rohani. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan pagi yang cerah ini sehingga kami semua dapat melaksanakan sholat Idul Adha di tempat yang terbuka ini. Hari ini jamaah sekalian, kita sholat Idul Adha di tempat yang terbuka karena Allah ingin memperlihatkan alam semesta, Allah ingin memperlihatkan langit, Allah ingin memperlihatkan semua ciptaannya yang ada di semesta raya ini, agar kita khusyuk, agar kita mampu memahami bahwa takbir, tahmid, dan tahlil yang kita ucapkan bukanlah hanya semata diucapkan oleh segenap manusia di muka bumi saja, tetapi juga seluruh alam semesta semuanya bertakbir, bertahmid, dan bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita tahu jamaah sekalian bahwa kita berada di sebuah titik yang namanya bumi, dan kalau kita lihat keluar angkasa, bukan hanya ada satu matahari dalam satu galaksi, ada 100 miliar matahari. Apabila kita mampu menembus dengan kecepatan 100.000 tahun cahaya, maka kita baru keluar dari satu galaksi Bima Sakti. Dan kalau mampu menembus lagi, maka masih ada galaksi yang jumlahnya triliunan tidak terhingga. Hingga dengan kita berada di tempat terbuka ini jemaah sekalian, bahwa kita tahu bumi hanyalah sebuah titik debu, dan kita hanyalah sebuah noktah lebih kecil dari debu. Maka melalui mimbar ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada hadirin sekalian, sepatutnya lah kita merundukkan kepala kita, sepatutnya lah air mata kita menetes merasakan betapa kerdil dan kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, tahun ini kita merayakan Idul Adha 1441 Hijriah di tahun 2020 ini dalam suasana spesial dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana kita maklumi jamaah sekalian, saat ini dunia masih diliputi pandemi akibat virus corona. Belum lagi belakangan ini kita sering dihadapkan oleh berbagai macam ujian, musibah dan bencana, dari tanah longsor, banjir dan gempa bumi. Mari kita jadikan berbagai peristiwa tersebut jamaah sekalian sebagai sebuah iktibar, sebuah pelajaran yang sangat berharga serta peringatan bagi kita semua bahwa sesungguhnya Allah, bahwa sesungguhnya kita semua sangat lemah dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak pantas jika kita manusia bersikap angkuh dan menyombongkan diri di hadapan Allah serta tidak mau tunduk dan patuh kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, Idul Adha merupakan salah satu momentum yang luar biasa dalam sejarah umat manusia. Dalam hari raya Idul Adha terdapat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintah Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Sejarah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ini tentu bukan kebetulan saja, melainkan ada nilai-nilai yang harus dijadikan pedoman untuk kita manusia agar kita selamat di dunia hingga nanti di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kitab An-Nasyihudiniyah diceritakan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam setiap akan makan malam, beliau menyuruh pembantunya untuk keliling kampung bertanya, adakah di antara mereka yang belum makan? Kalau sudah dipastikan semuanya sudah makan malam, barulah Nabi Ibrahim makan malam. Dan kalau masih ada yang kelaparan, maka Nabi Ibrahim belum mau makan malam sebelum memberikan makan kepada mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah tauladan bagi nabi-nabi yang lain, juga tauladan bagi kita umat Islam. Anittabi millata Ibrahim hanifa, ikutilah milah, ikutilah tuntunan, ikutilah ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentu di samping kita mengikuti manasik
seperti manasiknya Nabi Ibrahim. Kita mengikuti syariat kurban seperti syariat kurbannya Nabi Ibrahim. Kita mengikuti syariat khitan seperti syariat khitannya Nabi Ibrahim. Di luar itu jemaah sekalian, masih ada milah-milah, masih ada tuntunan-tuntunan, masih ada ajaran-ajaran sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita harus mengikutinya. Antara lain kaum muslimin rahimakumullah, peduli kepada lingkungan, peduli kepada fakir miskin, peduli kepada anak yatim. Nabiullah Ibrahim belum mau makan malam sebelum memastikan diri bahwa tetangganya dan lingkungannya sudah bisa makan semua. Dalam Al-Quran, kepedulian kepada orang miskin, kepedulian kepada anak yatim, itu menjadi salah satu tolak ukur apakah orang itu benar-benar Islam, benar-benar iman, ataukah munafik. Kelihatannya Islam, kelihatannya iman, namun sebetulnya dia mendustakan agama itu sendiri. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama itu? Orang yang mendustakan agama itu, kata Allah, adalah mereka yang membentak, berlaku kasar pada anak yatim, dan tidak peduli kepada fakir miskin. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita teladani Nabiullah Ibrahim, yakni peduli kepada mereka yang miskin. Beliau tidak mau makan malam sebelum tetangganya dan lingkungannya yang miskin dipastikan bisa makan. Kaum muslimin rahimakumullah, di samping itu kita tahu bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, nabi yang luar biasa sukses mendidik keluarga dan anak-anaknya. Beliau punya anak dua, Ismail dan Ishak. Dua-duanya menjadi nabi. Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya cucu, Yakub, juga menjadi nabi. Punya buyut, Yusuf, juga menjadi nabi. Beliau sukses mendidik keluarganya. Jadi meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah bagaimana kita supaya selalu gigih dan sungguh-sungguh mendidik anak-anak kita, supaya selalu ingat la ilaha illallah, supaya tetap sholat, supaya tetap ngaji, supaya tetap berakhlak, supaya tetap beribadah kepada Allah, supaya tetap bisa berilmu. Kaum muslimin rahimakumullah, di akhirat nanti kita akan dihisab. Bukan hanya sholat kita yang akan dihisab, bukan hanya harta kita yang akan dihisab, namun lebih dari itu, bagaimana kita mendidik anak kita, bagaimana kita melatih anak kita untuk sholat, bagaimana kita mengawasi anak kita sholat, bagaimana kita mengawasi anak kita menjauhi kemungkaran dan kemaksiatan. Itu juga akan kita pertanggungjawabkan. Kaum muslimin rahimakumullah, sungguh kelak ada sosok manusia bersiap untuk masuk surga, namun betapa terkejutnya, tangannya ditahan, tangannya digandoli oleh anak-anaknya dari belakang. Mereka protes, ya Allah, kami tidak terima orang tua kami masuk surga, sedangkan kami tidak. Mengapa tidak terima? Anak-anaknya menjawab, lam yu'arifna ma yajibu alaina min haqqi. Orang tua kami tidak pernah mendidik kami, tidak pernah mengajari kami bagaimana beribadah yang benar, melakukan kewajiban yang benar, beragama yang benar. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam kalaupun berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebelum Nabiullah Ibrahim wafat, anak-anaknya dikumpulkan dan ditanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Kalau saya mati, nak, apa yang engkau sembah, nak? Ini pertanyaan Nabiullah Ibrahim. Ma ta'buduna min ba'di, bukan pertanyaan yang lain. Kalau saya mati, apa yang engkau sembah, nak? Ketika mereka anak-anaknya menjamin kami tetap menyembah Allah, kami tetap ibadah, maka Nabi Ibrahim pun rela meninggalkan mereka. Nabi Yakub pun rela meninggalkan anak-anaknya asalkan ada janji komitmen dari anak-anaknya untuk tetap beribadah meneruskan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, hari raya kurban yang semangatnya meneladani Nabiullah Ibrahim, marilah kita teladani soal ibadahnya, marilah kita teladani soal pengorbanannya, marilah kita teladani yang sudah mampu manasik haji dan umrahnya. Namun bukan hanya itu jamaah sekalian, kita juga teladani bagaimana Nabiullah Ibrahim peduli kepada anak-anak yatim, peduli kepada tetangganya, lingkungannya dan fakir miskin. Bagaimana Nabiullah Ibrahim mendidik keluarganya dan anak-anaknya sukses menjadi nabi. Semoga Allah menganugerahkan kekuatan iman dan kemampuan untuk beramal soleh di sisa hidup kita ini, serta senantiasa mudah dalam mengikuti teladan yang diberikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Amin amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Di akhir khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Allah agar segala musibah, agar segala kesulitan, segala penyakit wabah virus corona ini semuanya hilang, diganti dengan keamanan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Kaum muslimin rahimakumullah, hadirkan hati kita jamaah sekalian, doa di hari Id, selesai sholat Id, selesai puasa Arafah, di tempat ini berkumpul bersama, dan doa yang berkurban mustajab. Tidaklah suatu kaum berdoa sebagian mengaminkan kecuali pasti Allah ijabah doa tersebut. Satu doa hamba Allah selesai sholat Id mustajab. Bagaimana ratusan berkumpul saat ini, langsung beratap langit, berlantai bumi, tiada jarak dengan Rabbul Jalil. Hadirkan hati kita jamaah sekalian. Satu doa orang yang berkurban mustajab, apalagi berkumpul banyak orang yang berkurban. Hadirkan hati kita, angkat semua tangan kita, kita berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah, langit bumi milikmu, semua peristiwa hati keadaan tunduk dalam iradah qadrahmu. Tiada Rabb, tiada ilah, tiada malik kecuali hanya Engkau ya Allah. Inilah tauhid kami kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, janjimu pasti, semua pasti akan dibalas. Kebaikan Engkau akan balas dengan kebaikan. Kalammu benar, Al-Qur'anmu benar, perjumpaan dengan Engkau hak, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak, wa nabiyuna hak, wa jannatu hak. Surga itu benar ya Allah, wa naru hak, neraka itu benar ya Allah. Kiamat itu kami percaya, alam kubur kami yakin ya Allah. Ya Allah ya Rahman, terima kasih ya Allah. Kami bersyukur Engkau beri iman, kami bersyukur Engkau beri nikmat Islam, kami bersyukur Engkau beri kesempatan bertaubat ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah kami semua dari wabah penyakit yang membahayakan ini ya Allah. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman sentosa. Berilah penduduknya rezeki yang berkah ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara kami di mana saja mereka berada yang sedang menderita karena tertimpa musibah ya Allah. Berilah mereka kesabaran dan penggantian harta dan jiwa yang telah hilang dengan yang lebih baik ya Allah. Duhai yang maha menatap, duhai yang maha mengetahui, duhai yang maha mendengar, tiada yang tersembunyi dalam pengawasan-Mu ya Allah. Betapa banyaknya maksiat yang telah kami lakukan ya Allah. Betapa banyak dosa-dosa yang kami sembunyikan dengan rapi ya Allah. Ya Rabb, Engkau tahu kami berbondong-bondong datang sholat Id ini. Tiada yang paling kami harapkan pada Engkau ya Allah kecuali ridho dan rahmat-Mu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dari kami mulai akil balik, dari kami mulai melakukan dosa hingga Engkau wafatkan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa besar, dosa kecil, sengaja tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan rapi selama ini ya Allah. Allahumma ya Allah, rahmati dan ampuni pula kedua orang tua kami ya Allah. Rahmati ampunilah keluarga, anak cucu keturunan kami ya Allah, sahabat kami, guru-guru kami, jamaah Id, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat ya Allah, mendapat rahmat-Mu sebelum kami wafat, mendapat ampunan-Mu sebelum kami wafat ya Allah. Ya Rabb, ringankanlah kami dalam menghadapi dahsyatnya goncangan sakaratul maut ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon di hari mulia ini ya Allah, saat ini hari raya Id ini ya Allah, saat tiba jadwal kematian untuk kami, keluarga kami,
anak cucu keturunan kami, jamaah Id. Kami mohon ya Rob, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, wafatkan kami semua dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan bersih jasmani rohani kami, dalam kenikmatan istiqomah, dalam kerinduan berjumpa denganmu ya Allah. Dan lisan kami Engkau bimbing mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Engkau wafatkan kami husnul khotimah ya Allah. Ya Allah, berkahi rezeki kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi keluarga kami, berkahi sisa-sisa umur kami, berkahi negeri kami Indonesia, berkahi lebih khusus Kabupaten Kepulauan Talaut ya Allah. Berkahi bimbing dalam hidayahmu para pemimpin dan rakyat negeri kami agar senantiasa bertakwa kepadamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.